waktu dari 2020 itu waktu masih berdua gitu ya sama Upi. Kemudian ada Mas Alim, kemudian timnya bertambah, tambah banyak, berkurang, tambah banyak lagi gitu ya. Ada yang percaya, ada yang nggak percaya gitu. Dan apa namanya, kemudian kita bikin studio, kita bikin first look. Waktu itu Messi masih SD ya, kelas 5 SD. Tahun 2022 tanpa casting, jadi udah born to be kan. 2022 kita rilis pertama kali teaser, script masih di develop, teknologi masih di develop, kemudian 2025 kita karakter reveal, dan ya itu udah sama dia sih ya, 2025 karakter reveal, habis itu kita press con teaser, habis itu sekarang trailer. Dan ya rasanya step by step sebetulnya udah gak sabar untuk mempertontonkan ini ke teman-teman semua gitu. Dan saya pribadi secara personal gitu merasa project ini didukung oleh banyak orang-orang hebat yang mungkin pada awalnya kita nggak rencanakan ya Pi ya. Kita bertemu sama talenta-talenta luar biasa, baik di belakang layar atau yang di depan layar gitu. Dan setiap mereka memberi kontribusi yang besar membentuk karya ini menjadi lebih indah, lebih solid gitu. Bayangkan in the first place ya, mulai dari ya orang-orang di belakang layar, teman-teman di depan layar gitu. Nah, rasanya senang dan campur deg-degan juga. Karena mimpi kita ini bukan sekedar film, dan pengennya nggak hanya satu. Amin. Bisa jalan gitu universe-nya, tapi tentu yang menentukan itu penonton. Itu deg-degannya. Itu dia. Siap Mas Dendi, terima kasih, tepuk tangan buat Mas Dendi, terima kasih. Ada Pak Randy Gunawan juga, eksekutif produser dari MBK Production. Pak, udah sampai di tahap ini membersamai Mahakarya. Seperti apa yang ingin disampaikan buat teman-teman media dari MBK Production, Pak? Silakan. Oke, mungkin lebih ke awal mula perjalanan kami ya. Sebelumnya selamat siang rekan-rekan media semua. Ya, untuk perjalanan pertama kami di MBK Production bergabung dengan Pelangi di Mars, itu awalnya itu kami melihat ada kesamaan visi, di mana kami melihat proyek Pelangi di Mars ini bukan hanya sebagai sebuah film seperti film-film lainnya, tapi juga menjadi sebuah statement, di mana pada awal diskusi kami dengan Mas Dendi, Mas Upi, itu kami merasa kami mempunyai keresahan yang sama, di mana kami ingin sama-sama memajukan industri perfilman Indonesia agar berani untuk bermimpi lebih besar. Karena sekarang sampai saat ini belum banyak juga dari yang kami tahu karya-karya yang menggabungkan imajinasi, teknologi, dan juga sisi kemanusiaan. Nah, kami merasa Pelangi di Mars ini bisa mendobrak pintu tersebut. Nah, di samping dari itu, Pelangi di Mars ini juga sesuai dengan value dari MBK Production, yaitu create, entertain, dan juga inspire. Di mana kita bukan hanya ingin berkarya, menghasilkan karya-karya yang memang bisa dinikmati oleh orang banyak, tapi juga bisa mempunyai value yang disampaikan. Nah, dari sana kita juga ingin bisa menginspirasi bukan hanya anak-anak Indonesia, tapi juga menginspirasi secara industri. Kurang lebih gitu. Siap, terima kasih Pak Randy atas paparannya. Kita ke Mas Ivan dari PFN. Kita pengen tahu Mas, di tengah perkembangan industri film di Indonesia yang luar biasa, bagaimana setelah melihat official trailer dari Pelangi di Mars tadi, Indonesia sudah ada di level ini loh Mas Ivan, silakan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman media. Tadi saya kan kebetulan duduk di samping Mas Alim tadi. Kita sama-sama lihat-lihatan, terus sama-sama menghapus air mata. Sama-sama kayak, lo ini terharu Mas, iya gue juga gitu kan. Tapi sama-sama malu gitu, jadi tatap-tatapan. Nonton film robot kok terharu ini kira-kira. Tapi yang ternyata memang hasil, kalau ngeliat dari trailernya, ini beyond daripada apa yang saya prediksi. Karena balik lagi, memang Mas Dendi dan Mas Upi cukup pelit buat memberikan saya cuplikan-cuplikannya, kira-kira gitu. Semua harus on progress. Dan ternyata pelitnya bukan ke saya aja,
Tadi di samping saya Messi juga ternyata baru pertama kali lihat Messi ya. Makanya dia juga nangis gitu. Aku baru tahu jadinya begini gitu kira-kira. Jadi ya ini ternyata bukan hanya teman-teman media yang pertama kali menyaksikan daripada trailer. Kami pun selain Mas Dedi dan Upi, saya rasa kami semua pun begitu gitu dan kita mempunyai perasaan yang sama. Kita overwhelmed terhadap film ini. Jadi ya ini sesuatu yang luar biasa buat industri filmnya. Siap. Terima kasih Mas Ivan. Mas Alim, kita ke Mas Alim yang diajak menebang hutan belantara pertama-tama oleh Mas Upi dan juga Mas Dendi. Gimana Mas, ada momen haru apa yang tadi Mas Alim rasakan Mas? Boleh di-share ke kita Mas? Momen haru, ya karena ngelihat orang gila bisa mewujudkan sesuatu yang luar biasa sih. Ya karena pertama kali ketemu Upi, ya dibawa sama Mas Dendi bertiga meeting. Upi adalah pendongeng yang baik ya, gitu maksudnya dia kayak monolog satu arah gitu cerita. Gue mau bikin film gini-gini nggak peduli reaksi orang sebenarnya kayak nggak percaya gitu kayak apaan sih lo gitu. Jadi saya setiap kali ngecek ke Mas Dendi bilang aman nih gitu. Jadi saya oke gitu saya dengerin Upi. Ya saya ngerasa ini satu lagi nih orang yang kepingin banget bisa bikin sesuatu yang beda tapi pada akhirnya pasti akan alah gitu, pasti akan patah arang, pasti akan apalah gitu. Jadi saya nggak terlalu, saya bilang tapi saya menyadari ide ceritanya menarik, konsepnya menarik, ada sesuatu yang bisa dikembangkan di situ dan saya tertarik sebenarnya. Cuma saya ngerasa untuk wujudin ini nggak gampang gitu. Saya agak meremehkan bahwa ya mimpi kayak gini udah banyak orang tapi akhirnya juga nggak terwujud karena udah tahu pasti biaya mahal dan segala macam. Jadi saya nunggu aja Mas Dendi nanti telepon saya, Lim kayaknya proyeknya nggak jadi gitu. Upi udah ini gitu, udah stres gitu jadi gitu. Tapi setiap kali saya ketemu Upi tuh punya progres sesuatu yang dia riset gitu. Tiba-tiba dia udah punya konsep Marsnya, tiba-tiba dia udah punya konsep. Saya tuh tiba-tiba kayak udah masuk aja udah ke dalam impiannya dia gitu. Saya jadi kayak percaya aja bahwa suatu saat Indonesia akan mimpin dunia. Yes. Bisa menjadi pemimpin dunia menyelamatkan bumi dan menurut saya itu satu hal yang harus itu menurut saya itu luar biasa. Jadi saya udah masuk ke dalam dongeng itu dan kemudian terima kasih banget saya bisa menyaksikan itu di depan mata saya sekarang. Jadi ya itu yang membuat saya terharu sih bahwa ya memang orang kayak Upi harus lebih banyak di Indonesia ya. Yes, itu dia. Siap, terima kasih Mas Alim. Orang kayak harus juga lebih banyak orang kayak Dendi. Iya, kalau orang gila kalau nggak bener, gitu. kalau orang kayak Mas Upi banyak, Mas Dendi yang pusing. Kemudian terus, kita ke jajaran cast dulu karena kita simpen Mas Upi di akhir sebagai sutradara yang mengorkestrasi semua ini. Kita ke cast dulu, kita tadi udah memperkenalkan juga dari mulai Fanya Rifani sebagai Kimchi. Hai. Fanya, boleh disapa teman-teman yang ada di sini dengan gaya kimchi. Dan 안녕하세요. gimana sih kamu kimchi itu seperti apa yang bisa dikenalkan ke teman-teman yang ada di sini? Kalau dari kamu gimana silakan. Kimchi itu robot yang cerewet ya, bisa dilihat tadi secerewet apa dan serempong apa, dan dia tuh suka ngevlog. Jadi kayak sebenarnya robot dari Korea sih. Jadi dia cerewet aja gitu, dia cerewet terus narsis, dia suka ngevlog juga di keadaan yang nonton aja nanti. Yes, lebih susah mengisi suaranya atau bergeraknya untuk motion capture-nya buat kamu Fanya? Gerak sama geraknya sih, sebenarnya ngalir sih kak itu. Jadi seru banget sih, serius. Serius banget ya? Seru banget. Penasaran sama kimchi sih. Terima kasih Fanya, thank you. Kita juga punya Dimitri Arditya sebagai Sulil. Ini dia, tepuk tangan dulu dong untuk Dimitri. Kita pengen tahu menjadi voice actor karakter robot ini unik kan, Sulil kan kalau kita lihat di trailer dan juga karakternya lumayan banyak yang udah ngefans nih. Wah nih Sulil unik nih, kayak gimana nih gitu. Nah, kamu gimana tuh pas dipercaya menjadi Sulil? Apa yang kamu eksplorasi dari karakter ini? Sejak ketemu tuh warna suara Sulil. Iya, si Sulil ini tuh sambil goyang ya. Iya boleh. Tetap diminta director sambil goyang. Iya. Sulil udah ya gue Udah. berarti ya. Sulil tuh robot India ya, dia dari koloni India dan dia tuh cukup robot yang ngebuat aku bingung karena harus ngebuat aku binge watch banyak film India untuk bisa dapet logatnya, harus hubungin temanku yang India juga dan ketika waktu kita mau syuting
oh kayaknya gak usah pakai aksen gak apa-apa. Oh jadi oke. Gak perlu ya. Rahasia ya. Coba dong Richard nyapa teman-teman dengan gayanya Sulil seperti apa, Dimitri? Sulil, banyak sekali orang di sini. Batik boleh ngumpet ya? Wah, siap. Terima kasih Dimitri, thank you. Dan kita ke teman-teman cast lainnya. Ini kita mau ke siapa dulu? Apakah Batik, Yoman, atau Petia? Ke Petia dulu ternyata. Gilang Dirga. Luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Mas Gilang Dirga. Beberapa kali berproses bersama dengan Mahakarya, bersama dengan Mas Dendi. Kali ini dipercaya mengisi suara Petia. Gimana Mas? Alhamdulillah, saya di sini Gilang Dirga mengisi suara Petia. Petia itu adalah robot dari Rusia, dari koloni Rusia. Dan kalau tadi teman-teman semua yang ada di sini belum nggak, Petia itu tadi yang suaranya kayak gini. Hai, aku Petia, aku robot Rusia. Jadi yang itu. Keren banget, katanya lebih banyak lagi ada teksnya di kita. Aku lupa. Jadi Baru dikasih dialognya. iya, jadi Petia itu adalah robot Rusia yang dia pinter, tapi setelah ketemu sama Batik, yang sama-sama pinter, dia mulai ngerasa tersaingi. Oh, jadi Petia ada persaingan sama Batik nih. Iya, tapi lucu sih, persaingannya lucu gitu. Mas Gilang, aku pengen tanya ini di luar karakternya, tapi kan lo ikut berproses tumbuh bersama dengan Mahakarya juga ya. Iya. Sama Mas Denny, sama Supi. Lihat Mahakarya sudah bersama dengan Pelangi di Mars, apa yang lo rasakan sih? Jujur kalau tadi si Ivan bilang mau nangis sih sebenarnya sama ya, karena gue dari awal tuh memang tahu bagaimana proses makanya ketika awal-awal kita buat film awal-awal sampai dengan saat ini tuh menurut gue memang ini pencapaian yang luar biasa ketika Dendi ketemu sama Upi ini jadi combo yang menakutkan ya. Jadi alhamdulillah, makanya kayaknya sih mungkin yang harus digarisbawahi buat teman-teman yang juga hadir di sini. Film ini tuh kayak ini loh, kayak mewujudkan mimpi kita di masa kecil tentang Indonesia tuh, aduh banyak nangis gua ngomongin Indonesia ya. Jadi gini, maksudnya gini, kita tahu tuh kita resource-nya banyak banget, SDM-nya tuh pintar-pintar semuanya. Tapi selalu ada pertanyaan besar di diri kita, kok Indonesia nggak pernah bisa maju ya gitu. Nah ini tuh seperti nge-capture impian-impian itu tuh di dalam film bahwa Indonesia bisa kok jadi pemimpin ya, mudah-mudahan nanti suatu saat betul-betul bisa terwujud di dunia nyatanya kayak gitu. Tapi kalau boleh sedikit ngasihin bukan tentang film, sebenarnya saya lebih dulu sama Mas Alim Sudio dibandingin sama Mahakarya. Oh, iya, duluan ya. Iya sebetulnya dulu ya Mas ya. Tapi ya saudara. Tapi intinya Pelangi di Mars ini hal baru buat gue dan gue sangat bangga. Gue tidak peduli bagaimana hasilnya nanti, tapi gue sudah sangat bahagia bisa bersama dengan orang-orang tanda kutip gila yang ada di sini. Gue happy banget. Tepuk tangan untuk Gilang Dirga. Terima kasih. Kita juga punya Kristo Immanuel sebagai Yoman. Halo. Kristo, gimana tuh pada saat dihubungi pertama kali, lo gimana ngisi karakter Yoman ini? Kan kita tahu konten-konten lo dari dulu kan juga impersonate suara dan lain-lain tuh. Silakan. Gue pertama kali, sebelumnya salam kenal, gue Kristo Manuel berperan sebagai Yoman dan ini suaranya Petia. Gimana Petia suaranya? Oh enggak, beda dong. Yoman dong, Yoman. Yoman ya? Ya usah Bang Yoman man, gitu suaranya Yoman. Dan pas pertama kali dihubungi, kaget sih karena aku udah denger project Pelangi di Mars ini udah cukup lama kan. Terus kayak gak sabar gitu, penasaran banget apalagi ngeliat cuplikan-cuplikannya, ngeliat teasernya. Terus pas dihubungin kayak, oh my god, akan menjadi bagian dari film keren ini. Yes. Asoy. Gitu dong. Terus pas dapet karakternya seperti apa tuh cocok banget gitu. Karena Yoman nih robot santuy dari Eropa gitu kan. Iya. Wes gue santuy apa cuy. Asoy. Jadi Yoman tuh Kristo banget ya. Momen lebaran ketemu sama Kristo bersama dengan Yoman. That's right. Yoman. Kristo Immanuel buat Kristo. Kita juga punya Bimoki, Bapak Voice Over Indonesia. Berat. Bim, gimana Bim diajak menjadi voice actor di film Pelangi di Mars dan menjadi Batik, orang yang selalu membersamai, robot yang selalu membersamai Pelangi. Silakan. Ya, halo teman-teman semuanya. Saya Bimo Kusumo. Di sini saya berperan sebagai Batik. Berat banget ya.
ngebawa yang lainnya Jerman, India, Rusia. Ini gue bawa nama Indonesia nih gitu. Ya, jadi batik itu adalah robot yang selalu bersama Pelangi dari awal sampai akhir lah gitu ya. Intinya seperti itu dan batik nih salah satu gimana ya? Jadi project Pelangi di Mars nih cukup bikin gua melo lah. Gitu. Ya pertama gua punya 2 anak di rumah gitu ya. Ya. Terus kayak oh iya jadi bapak kudunya begini ya gitu. Oke. Jadi si batik ini hampir jadi kayak bapaknya si Pelangi. Pelangi. Nanti gitu dan kalau dari tadi kakak-kakak bilang project Pelangi di Mars ini sebenarnya project babat hutan gitu ya. Ada sisi lain juga dari karir gue sebagai voice talent dan voice artist dari tahun 90-an dulu. Zaman bapak dulu gitu ya. Yang mana belum ada nih film-film kayak gini. Bahkan profesi voice actor gitu belum ada tuh, bukan belum ada ya, nggak ada yang mau tahu gitu dan nggak ada yang tertarik untuk menjadi voice actor gitu. Dan mudah-mudahan dari Pelangi di Mars ini jadinya tuh bukan cuman sekedar film ya, tapi animator lah gitu ya, terus desain grafis dan lain-lain sampai semuanya. Bahkan akhirnya ini salam buat teman-teman voice actor di Indonesia, jangan berkecil hati, ke depannya banyak kesempatan untuk kalian dan bisa buktiin kalau voice actor di Indonesia tuh bisa bersaing dengan voice actor di luar. Yes, jadi ekosistem industrinya bergerak ya Bim. Betul. Oke, gue pengen tanya sedikit, kalau batik lo nguliknya gimana suaranya? Lo pernah nyoba beberapa suara untuk batik dan akhirnya ketemu yang ini? Contohin juga boleh. Contohin suaranya batik? Iya. Suaranya batik tuh kayak gini. Buat teman-teman yang nanti mau nonton Pelangi di Mars, monggo. Keren ya. Itu lu nyari berapa lama Bim? Suara batik nyari berapa lama tuh? Apanya? Nyarinya berapa lama ketemu yang itu akhirnya dipakai? Banyak ya? Lama. Lama ya? Mas Upi, yang ini aja beratnya. Jangan yang kayak gini beratnya. Lo aja deh mas gitu. Emang gampang suruh suara berat gitu ya. Dia tinggal nyuruh-nyuruh ya. Kan berat yang ada. Oh Pelangi, jangan kayak gitu. Itu terlalu serem. Pelangi jangan kayak gitu. Itu terlalu lembut. Bodoh amat, serah aja. Serah lu gimana. Oke. Siap Bim, terima kasih tepuk tangan buat Biwoki. Robot-robot sudah kita tanya. Sekarang kita ke Pelangi nih. Messi, Gusti, tepuk tangan dong. Wow. Messi akhirnya ada di momen ini. Dan lebaran, bentar lagi lebaran tayang nih. Kamu berproses dari kelas 5 SD. Sekarang semester 6 loh. Oh enggak ya. Kejauhan. Jauh pak. Gimana Messi akhirnya dari kelas 5 SD berproses bersama kakak-kakak yang ada di sini dan lebaran menyapa Pelangi, menyapa teman-teman semua. Silakan yang mau sampaikan. Sebenarnya aku seneng banget, tadi juga nontonnya terharu, gak nyangka. Dari tadi di belakang sebelum mulai kayak, aduh kak aku takut banget kak, aku pegangan sama kakaknya dari tadi kok aku deg-degan banget. Tapi pas lihat hasil aku bener-bener seneng banget, terharu. Dan kalau diingat-ingat lagi tuh awal-awalnya ya, aku tuh sebenarnya nggak expect buat film gitu loh. Soalnya aku tuh dimintanya untuk bikin video nyanyi. Oh. Iya, terus aku kok dikirim video nyanyi ya, harus disuruh kirim video nyanyi ya gitu. Terus akhirnya aku kirim dan honornya juga. Jadi Bang Upi emang ngejebak banyak ya di sini. Betul pak, saya tadinya cuma buat Bim iklanin gitu, nggak tahu main gitu. Taunya panjang. Iya, tapi seneng ya Messi ya, udah ada di momen ini ya. Iya. Ya, kalau pesan kamu buat teman-teman seusia kamu yang mau bersama keluarganya nonton Pelangi di Mars apa? Kalau dari kamu silakan. Pokoknya harus banget film Pelangi di Mars karena filmnya ini bener-bener apa ya? Pas untuk anak-anak dan keluarga nonton bareng di momen lebaran. Momen-momen lebaran ya, jadi pasti keluarga-keluarga pada ngumpul dan pas banget lah untuk ngumpul bareng keluarga nonton film Pelangi di Mars. Yes. Bagus. Siap, terima kasih tepuk tangan dong buat Messi Gusti. Sebelum ke teman-teman media, Mas Upi, kita pengen tanya, impian lo sesaat lagi tercapai dengan pengen banyak masyarakat di Indonesia, keluarga di Indonesia punya sebuah impian kalau Indonesia bisa mengorkestrasi yang tadi kan robot-robot dari berbagai negara. Momen Lebaran adalah momen yang paling pas buat Pelangi di Mars. Yang ingin lo sampaikan, Mas? Buat saya pribadi ya, mungkin juga teman-teman.
nggak pernah nyangka sih, maksudnya ini film diberikan kesempatan untuk muncul di momen yang nggak tahu buat kita filmmaker itu kan Lebaran itu kan kayak film apa ya? Kayak apa sih istilahnya? Prime time kali ya sih. Jadi sesuatu yang sebenarnya bahkan dari bulan pas kita di JAV ya terakhir aja kita tuh nggak expect akan tayang Lebaran. Kayak udah nggak mungkin lah pasti karena tidak ada alasan logis yang sepertinya memvalidasi bahwa kita akan dapat Lebaran. Tapi alhamdulillah dapat. Ya bangga banget. Tapi juga jadi tantangan tersendiri juga. Tapi yang pasti ini jadi Lebaran terflexing gue seumur hidup sih. Yes. Ngebayangin keluarga besar gitu. Iya, keluarga Itu besar yang nggak paling- dibagi-bagi uang THR, dibagi-bagi tiket bioskop. Dan itu juga yang selalu gue sampaikan ke semua kru, semangat ingat ini Lebaran terflexing kalian. Gitu. Pulang kampung gitu, Iya. banggakan gitu. Iya. Katanya open house rumah Mas Umi tutup, bukannya di CGV ya. Tepuk tangan dong buat sutradara kita. Yes. Luangkan waktu untuk hadir dan menjadi bagian dari perjalanan kami. Semoga cerita perjalanan kami sampai hari ini bisa membuat kalian ingin bertemu lagi nanti dengan kami. Mohon maaf, saya belum bisa hadir langsung. Terima kasih banyak sudah hadir dan meluangkan waktunya di press conference trailer film Landing Mars. Mohon maaf, aku belum bisa hadir karena harus menyelesaikan pekerjaan. Jadi sampai jumpa di Lebaran 2026 di bioskop. 3. Sampai film ini selesai saya udah rilis 3 juga. Film ini masih belum selesai. Iya. Jadi apakah pernah nggak saya meragukan, mempertanyakan ulang keputusan saya dengan proyek ini? Mungkin gini, biasanya kalau Upi pernah bilang, aduh bisa nggak sih? Kalau Upi nya pernah, dia kayak udah sampai nangis juga nih kayak. Kalau saya pribadi sejauh yang bisa saya ingat, kalau film ini nggak jadi, ya udah nggak apa-apa gitu, udah gitu aja ya, let it go aja, ikhlas aja. Tapi nggak ada alasan, yang pasti gini, nggak ada alasan untuk mundur aja, nggak ada alasan untuk mundur. Mungkin berdua sama Upi kalau kita ngobrol ya, kalau sama Upi mungkin kita ngobrol habis meeting gitu ya, habis itu pas di jalan pulang teleponan bahas yang lain, besok pagi bangun teleponan lagi bahas yang lain lagi. Jadi diskusinya panjang gitu. Jadi ketika trust levelnya cukup tinggi gitu, jadi tanpa kita rencanakan mungkin jadi saling menguatkan aja. Iya. Gitu dia. Jadi apakah pernah atau enggak? Pernah mungkin ada momen ya paling kalau misalnya ujung-ujungnya film ini nggak jadi, ya udahlah nggak apa-apa, let it go aja. Semua misalnya dalam konteks investment, waktu, tenaga ya pasti ada hikmahnya gitu. Tapi alhamdulillah ya Allah Subhanahu Wa Taala membuat petunjuk-petunjuk dari situasi yang kita hadapi. Dan ditemukan dengan orang-orang hebat yang ditemukan sama orang-orang luar biasa. Saat visual kita misalnya Desember kemarin tuh visual kita mungkin udah progresnya udah sampai 80% gitu ya. Tapi audio kita itu mungkin masih 45% ya. Kita masih di audio guide waktu itu. Apakah sudah bisa dinikmati? Belum. Tapi visualnya udah 85%, audionya belum. Kemudian memang di titik itulah kita baru bisa, kita berharap nih Gilang, Bimo dan Kristo bisa bantu. Bisa jadwalnya bisa gitu ya. Bisa Pak? Bisa. Alhamdulillah. Iya, kalau Bimoki aman Pak, Kristo yang susah Pak. Iya. Ya kan? Gue lah sih Pak. Habis ini ya syuting ayo. Saya dan Kristo bisa, Gilang Pak yang susah. Gilang susah di mana-mana, kalau Mas Dendi yang nelpon bisa. Sulil Pak, sulil. Semua aja Mas. Jadi di perjalanan pasti ada ininya, tapi Iya, memang saling menguatkan itu ya Mas Dendi ya. Mungkin tidak direncanakan, tapi naturally itu jadi saling menguatkan gitu. Naturally ya. Saya yakin Upi di waktu-waktu dia lagi sendiri itu pasti drop. Kerasa gitu. Dropnya itu drop lebih dalam konteks technicalities gitu ya. Kan satu adegan
itu secara teknis akan ada gambar yang diambil secara virtual production, ada animasi, ya kan? Ada motion capture. Terus ketika itu di assembly jadi satu scene, itu berat. Berat. Maksudnya kita ngelihat progres itu kayak kita ngelihat misalnya bangunan tinggi gitu dibangun nggak bisa langsung top kan? Langsung dari bawah tuh, lantai 1, lantai 2, lantai 3 nggak bisa langsung tinggi ke atas gitu. Nah, kan pertanyaan siapa yang percaya kita mau sampai di atas itu? Nah, jadi kalau pertanyaan dari Ibu tadi pernah atau enggak, saya intinya nggak nyerah. Tapi kalau akhirnya film ini jadi dalam maksudnya gini, kita di teaser pertama yang kita rilis itu 2022, kita bikin coming soon-nya 2023, pede banget. Masih ada tuh di YouTube kayaknya 2022 kita rilis first look, coming soon 2023 gitu. Itu benar-benar sotoy banget. Katanya perjalanannya menuju 2026. Iya, jadi saya yakin ini akan jadi. Cuman tahun berapanya nggak tahu. Tapi akhirnya lebaran ini kita akan nikmati saat lagi di Mars ya kan. Apa sih tambahin dikit apa? Mungkin ya kalau analisa kami ya. Maksudnya gini, film ini sebenarnya tidak ada kendala lain selain mungkin technical difficulties. Jadi ada teknologi yang harus kita tunggu, teknologinya jadi, kita adaptasi, kita pelajari, baru dimulai. Jadi mundurnya film ini tidak pernah karena faktor misalnya kita cuekin, sibuk, enggak, selalu kita jalanin. Tapi memang ada teknologi yang harus kita tunggu deh, dia tunggu sebulan, ini teknologi baru akan matang. Gue minta waktu buat develop. Jadi itu yang bikin lama sebenarnya. Kita bangun pabrik dulu lah. Nah, tapi mungkin kalau saya ngelihat ke belakang, yang membuat ini karya tetap berjalan karena kita berdua, saya cukup yakin sih Denny juga, kita butuh film ini. Kita merasa kita butuh karya ini diselesaikan dan kita pun menikmati prosesnya. Mungkin saya ini sebagai orang yang lumayan banyak ngerjain karya-karya transaksional ya, TV komersial atau apa. Selalu saya tuh berkarya tuh pengen buru-buru di ujung, pengen buru-buru selesai, kirim dapat duit gitu. Proses itu selalu menjadi kendala. Apa saya nggak menikmati prosesnya. Tapi ini film, kami tuh benar-benar menikmati setiap proses. Bahkan kalau mau ngebayangin tadi tuh ngomongin setiap shot itu ada mungkin sekitar 12 steps dari 0 sampai jadi ujung. Jadi kayak proses animasi, CGI dan lain-lain. Jadi satu shot harus melewati 12 divisi. Dan bener Dendi, sebagai orang yang mungkin saya juga agak awam di teknis. Jujur saya tuh memahami teknis sambil belajar film ini. Sebagian besar dari tim kita itu anak YouTube, bukan dari sekolah film, bukan dari orang yang backgroundnya pernah menjadi bagian dari film lain yang besar atau apa. Sebagian besar tuh bener kita belajar dari nol, ngumpul, buka YouTube, membayang-bayangkan gimana caranya. Nah, dengan ketidaktahuan itu, apalagi ngomongin ada 12 step untuk kita lihat hasilnya, kebayang pasti sering banget kita kayak, ini sampai ujung ya? Kayak apa ujungnya? Tapi ya itu, kita butuh ini film, dan kita menikmati prosesnya, mungkin itu lah. Jadi tentunya aku awal-awal ada workshop dulu karena kan syuting pertama itu motion capture. Jadi bareng-bareng sama body actor. Jadi selama workshop tuh aku udah tahu nih nanti robotnya bakal selama aku dialog robotnya bakal di mana. Walaupun robotnya ini aktif ya, tapi tiba-tiba suka ada di belakang, di depan, tapi aku udah hafal banget lah nanti robotnya bakal ke arah mana. Tapi kalau pada saat XR itu lumayan sulit karena bener-bener gak ada yang ngebantu. Kalau motion capture kan ada yang ngebantu kan, body actornya gitu. Kalau XR itu sama sekali gak ada. Jadi aku harus bener-bener mengingat lagi apa yang udah aku laluin pas workshop sama motion capture. Wah, kalau masuk ke karakter pelangi seperti apa tadi? Masuk ke karakter pelangi itu tentunya dibantu juga sama Om Upi, aku juga banyak nanya. Mas, kalau nggak om kalau buat Messi om boleh kali ya. Kalau pakai mic, Mas aja. Mas betul, kalau pakai mic Mas Upi. Iya. Off screen baru kita Om Upi. Silakan Messi. Aku banyak nanya juga pelangi tuh kayak gimana, terus paling deket tuh sama robotnya siapa, kalau ke Yoman dia kayak gimana, kalau ke Kimchi kayak gimana. Jadi Om P banyak banget ngebantu aku sih. Yes, itu dia. Terima kasih tepuk tangan buat Messi Gusti. Awan ya.
Jawabannya juga udah kayak Messi Argentina nih. Sama-sama keren. Beda itu Ronaldo. Bukan. Itu Ronaldo. Ulang. Lagi dong biar semuanya su gitu. 2, 3. Iya, lucu banget. Saran saya ada yang mau nanya ke Gilang Dirga nggak? Sawan. Ya itu pertanyaan yang sama juga sih ketika kita pertama kali bicara tentang Mars sebagai sebuah konsep ide kehidupan di sana. Ya gimana biar orang bisa paham gitu, tapi kita melihat semua film animasi, kita lihat semua film sci-fi, kita nelen aja semua teknologi, kita bahkan kayak percaya aja gitu bahwa ada ini ada itu gitu yang mereka sebut dengan bahasa-bahasa sulit itu kita kayak oh iya gitu. Jadi kita waktu itu yang ngerasa bahwa kayaknya kalau kita bicara hal-hal yang kemudian kita jadikan itu sebagai sebuah istilah dan kemudian segala ceritanya kemudian bisa meyakinkan bahwa hal itu ada, ya penonton akan ikut teryakinkan bahwa itu ada gitu. Cuma satu hal yang saya dapat juga dari Upi adalah bahwa ya Upi amat sangat rajin ngulik sih gitu. Maksudnya yang disodorkan ke saya itu ada berbagai macam hal yang mendukung fakta itu gitu. Misalnya kayak persoalan bahwa suatu saat di bumi tuh air tuh udah nggak bisa diminum Lim gitu. Nah konsep itu aja dia sampai jadi gini Lim gitu. Oh, ada buktinya ya. Ada. Dia presentasi ke saya sidang. Iya. Dia duduk di depan saya. Ya udah kamu cerita gitu saya bilang. Ada jurnal bumi. Wah dia cerita deh gitu kayak mahasiswa lagi sidang skripsi dengan tesis air di bumi nggak bisa diminum. Yeah. Gitu. Walaupun sebenarnya di cerita itu ya itu cuma jadi back mind aja gitu. Tapi bahwa suatu saat saya juga ya terbeli gitu keyakinan saya bahwa ya bisa juga sih suatu saat bahwa air nggak bisa diminum lagi gitu dan butuh mineral di Mars untuk bisa kemudian mempurifikasi air gitu. Nggak pakai dukun. Dia kenapa nggak pakai dukun ya? Beres masalahnya. Iya. Air kok berarti itu penyeimbangannya Mas Halim tetap menulis tapi Mas Upi memberikannya dengan data-data dan juga iya, betul. kajian ilmiah, Iya. jurnal dikasih dan tugas saya adalah membuat itu ya tersampaikan dalam visual dan dialog gitu. Tapi ya lagi-lagi sih Mas Upi lah. Sebenarnya bukan Dalam ilmiah dibalik. sih. Itu gue kasih lu artikel batu ponari. Batu yang diselupin itu. Iya. Cuman karena gue bikinnya so serius pakai PDF, pakai gambar, kesannya kayak judul ilmiah kan. Soalnya gue tahu dia nggak bakal baca. Yang penting percaya aja udah gitu. Jadi percayaan itu ya. Mimpi. Mas Halim, silakan. Mimpi adalah Bukan sambung lagu, tolong. Bukan. Iya, bagi jangan bukan sambung lagu nih kita. Iya. Silakan, Mas Halim. Beneran satu kata. Satu kata. Ya. Indonesia. Fanya silakan. Waduh. Kimchi silakan. Satu kata. Kok jadi kuis? Ayo. Oh, bisa jadi. Bukan. Satu kata, Pak ya? Kok mah? Jauh. Oke. Itu Ada makna apa di balik kata jauh bisa kita temukan di filmnya. Kristo. Harapan. Kita pelangi terakhir, kita ke kanan dulu. Mas Ivan, satu kata Mas Ivan, silakan. Breakthrough. Dimitri? Nonton. Bimoki, Gilang Dirga, bioskop gitu. Disambung. Nggak, saya sini aja, saya sini Pak. Tugas saya di sini Pak. Bimoki. Satu kata. Bimoki B-nya bangga. Gilang Dirga. Magical. Mas Upi. Ngulang boleh gak sih? Nggak boleh. Oh, tadi mau ngomong mimpi juga udah gue deh. Ya nggak boleh. Udah diambil. Basah boleh gak basah? Basah. Maksudnya di Mars kalau ada air ya. Iya sih. Kita satu. Omega. Iya. Angan. Mas Dendi.
Perjalanan. Perjalanan. Terakhir Pelangi. Amazing. Amazing. Tepuk tangan sekali lagi.